Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizkal dengan NIM 2401708080. Jadi pada kali ini saya ingin memaparkan materi tentang keamanan informasi, sebuah kebutuhan esensial di era digital. Dalam era transformasi digital, data menjadi aset paling berharga. Keamanan informasi bukan lagi pilihan, tapi keharusan untuk melindungi organisasi dan kepercayaan pelanggan. Mengapa keamanan informasi penting? Risiko keamanan informasi terus berkembang dengan kerugian finansial yang signifikan dan dampak reputasi dan yang merugikan bagi setiap organisasi. Kerugian finansial, serangan siber mengakibatkan biaya recovery, denda regulasi, dan kehilangan pendapatan jutaan dolar per insiden. Kerusakan reputasi, bocoran data merusak kepercayaan pelanggan dan merek, mengakibatkan hilangnya bisnis jangka panjang. Yang ketiga, gangguan operasional. Serangan ransomware dan malware menghentikan operasi bisnis, menyebabkan produktivitas menurun drastis. Pilar keamanan informasi. 3 pilar fundamental bentuk fondasi keamanan informasi yang komprehensif dan efektif. Pertama, ada kerahasiaan, melindungi informasi sensitif agar hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang melalui enkripsi dan kontrol akses. Kedua, integritas, menjamin data tidak diubah atau rusak tanpa otorisasi, mempertahankan akurasi dan konsistensi informasi. Dan yang ketiga, ketersediaan, memastikan sistem dan data dapat diakses kapan diperlukan oleh pengguna yang berwenang tanpa gangguan. Ancaman terkini dalam keamanan informasi. Landscape ancaman terus berkembang dengan berbagai serangan canggih yang menargetkan organisasi dari berbagai sisi. 1. Malware dan ransomware. Perangkat lunak berbahaya yang menginfeksi sistem, mencuri data, dan mengenkripsi file untuk permintaan tebusan. 2. Phishing dan spear phishing. Email atau pesan palsu yang menipu pengguna untuk mengungkapkan kredensial atau informasi pribadi sensitif. 3. Rekayasa sosial. Manipulasi psikologis untuk memaksa individu mengungkap rahasia atau melakukan tindakan yang membahayakan keamanan. Yang keempat, serangan DDoS, menjadi sistem dengan lalu lintas berlebihan untuk mengganggu layanan dan membuat aplikasi tidak dapat diakses. Strategi pertahanan berlapis. Pendekatan komprehensif dengan 3 lapis pertahanan menciptakan sistem keamanan yang kokoh dan responsif. Pencegahan, implementasi kebijakan akses, pelatihan kesadaran, dan kontrol teknis untuk mencegah keamanan sebelum terjadi. Kedua, ada deteksi, pemantauan, menggunakan sistem keamanan untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan dan anomali sistem secara real time. Ketiga, ada respons, rencana insiden yang jelas untuk mengisolasi ancaman, melakukan forensik dan memulihkan sistem dengan cepat. Peran teknologi dalam keamanan. Teknologi canggih menjadi tulang punggung pertahanan informasi modern yang efektif dan dapat diandalkan. Pertama, ada enkripsi, konversi data dan menjadi kode yang hanya dapat dibaca dengan kunci otentik, melindungi informasi dalam transit dan penyimpanan. Yang kedua, ada firewall, setiap pertahanan yang memantau dan mengontrol lalu lintas jaringan masuk dan keluar berdasarkan aturan keamanan. Yang ketiga, ada kecerdasan buatan, algoritma AI, analisis pola untuk mendeteksi ancaman canggih, prediksi resiko, dan respon otomatis terhadap serangan. Faktor manusia dalam keamanan. Karyawan adalah aset keamanan terpenting sekaligus ancaman terbesar jika tidak terlatih dengan baik tentang praktik aman. Kunci keberhasilan. Pertama, pelatihan kesadaran berkelanjutan tentang ancaman. Kedua, budaya keamanan yang kuat di seluruh organisasi. Ketiga, partisipasi aktif dalam pelaporan insiden. Mata rantai terlemah. Pertama, ada kelalaian dalam mengelola password yang kuat. Kedua, klik tautan mencurigakan tanpa verifikasi. Yang ketiga, berbagi informasi sensitif secara tidak sengaja. Jadi untuk kesimpulan dan langkah selanjutnya, membangun budaya keamanan informasi yang kuat memerlukan komitmen berkelanjutan dari seluruh lapisan organisasi dengan strategi holistik. Yang pertama, ada integrasi holistik, kombinasikan teknologi canggih, kebijakan yang jelas, dan kesadaran karyawan untuk pertahanan maksimal. Yang kedua, ada pembaruan berkelanjutan, audit keamanan rutin, pembaruan sistem, dan adaptasi terhadap ancaman baru untuk tetap terdepan. Yang ketiga, ada investasi strategis, alokasikan sumber daya untuk keamanan sebagai investasi perlindungan aset organisasi yang paling berharga.
Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.